warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan PowerPoint saya? Baik, Pak. Oh, udah, Pak. Udah kelihatan ya? Oke, materi hari ini kita akan membicarakan G-Invest dan C-Invest pada matrik. Nah, kalau selama ini kita mengenal invest matrik itu sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Nah, invest matrik itu bisa dicari dengan beberapa syarat. Yang pertama, matriks yang akan kita cari itu harus bukan non-singular. Yang pertama harus matrik persegi, yaitu banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia harus non-singular. Artinya apa? Artinya determinannya tidak nol. Nah, kalau determinannya tidak nol, artinya apa? Artinya semua baris atau semua kolom, ya. Kenapa? Iya gitu, kayak kalau non singular gitu kayak determinan A-nya gitu kayak tidak nol gitu, kayak yang pasti juga ada invertible lah. Invertible itu apa kaitannya? Invertible itu bisa dibilang mempunyai invest. Bahasa lain dari have invest, mempunyai invest, itu disebut invertible. Oke, ya, jadi kalau matriknya tadi apa? Persegi, kemudian non singular. Nah, kalau non singular berarti semua baris atau semua kolom itu saling bebas linier. Artinya, kalau dia saling bebas linier, maka matrik kalau kita kaitkan dengan rangnya, maka rank matrik tersebut sama dengan banyaknya baris. Oke ya, itu kalau matrik invest yang kita kenal. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau matriknya tidak persegi, ada investnya tidak? Ya tidak ada gitu, kayak tidak dapat ditentukan determinannya. Ya, itulah yang akan kita bicarakan. Nah, ternyata apa yang kita selama ini nggak ada, ternyata ada suatu topik yang mengatakan itu bisa kita cari. Oke, nah kalau kita mulai dari suatu sistem persamaan linier, ya. Nah, sistem persamaan linier itu kita sebut konsisten kalau dia mempunyai solusi. Nah, bisa saja solusinya tunggal, bisa saja solusinya tidak tunggal. Kalau sistem persamaan linier dengan banyak variabel sama dengan banyak persamaan, banyaknya variabel sama dengan banyaknya persamaan, dan tidak ada satupun satu persamaan linier merupakan kelipatan atau tidak bebas linier dari persamaan yang lain. Maka sistem persamaan linier itu akan mempunyai solusi yang tunggal. Kalau kita tulis dalam bentuk matrik, menjadi A kali X sama dengan G. Katakanlah gitu. Kalau G-nya 0, itu kita sebut sistem persamaan linier homogen. Kalau G-nya itu tidak 0, berarti kita sebut non-homogen. Kalau matrik AX sama dengan G dengan A-nya non-singular, maka solusi dari X, kalau kita selesaikan dengan matrik, itu saya peroleh X sama dengan A inverse G. Oke, tadi saya katakan sekarang kalau sistem persamaan linier dengan banyaknya variabel tidak sama dengan banyaknya
persamaan. Kalau variabelnya lebih banyak daripada persamaan, maka ada solusi yang tergantung pada variabel yang lain. Katakanlah Anda mempunyai dua persamaan yang melibatkan tiga variabel. Katakanlah AX1, A1X1, A2X2, A3X3 sama dengan B1. Terus A4X1, A5X5, A5X2, A6X3 sama dengan B2, misalkan seperti itu. Jadi punya variabelnya X1, X2, X3, tapi persamaannya hanya dua. Maka solusinya Pak akan dapat dicari dengan cara apakah X3, X1 atau X2 itu bebas berupa variabel, berupa parameter. Sementara X1 atau X2 atau X3 itu bisa dicari tergantung kepada X1 atau X3 yang kita sebut sebagai parameter tadi. Nah, sebaliknya kalau banyaknya persamaan lebih banyak daripada variabelnya. Misalkan saya punya variabelnya 2, persamaannya ada 3. Maka solusinya pasti berlebih, tidak tunggal. Jadi, kalau ini sistem persamaan linear ini saya tulis dalam bentuk matrik AX sama dengan G, dengan A ini tidak singular, mohon maaf, dengan A ini singular atau determinannya 0. Kenapa determinannya 0? Karena ada satu baris atau kolom merupakan kelipatan dari baris atau kolom yang lain. Maka kita bisa menemukan solusi, tapi solusinya tidak tunggal dan non trivial. Kalau solusinya sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, itu solusinya kita sebut trivial. Yang kita cari adalah solusi non trivial. Nah, AX sama dengan G, dengan A-nya bukan matrik persegi, A-nya singular, maka kita cari dengan metode, kalau secara tradisional kita bisa pakai metode substitusi, kemudian metode klasik lah yang kita lakukan ketika kita di sekolah menengah, kita bisa menemukan, tapi satu variabel itu dianggap sebagai satu parameter untuk menyelesaikan variabel yang lain. Nah, kalau ini saya tulis dalam bentuk matrik AX sama dengan G, A-nya ini singular, maka saya cari matrik yang menyelesaikan persamaan matrik ini yang kita sebut sebagai inverse general atau G-inverse. Ada yang menyebut sebagai inverse kondisional. Ada yang menyebut sebagai pseudo inverse. Jadi ada beberapa istilah, tergantung kepada orang yang menyebutnya. Ada yang menyebutnya J inverse, ada yang menyebutnya C inverse, ada yang menyebutnya sebagai P inverse. Itu ya. Jadi G itu general, C kondisional, P pseudo inverse. Oke, itu yang akan kita bicarakan mengenai G-inverse ini. Tadi saya sudah katakan, kalau matrik ini non-singular, kemudian persegi, kaitannya dengan rank, maka ranknya sama dengan banyaknya baris. Nah sekarang kalau matrik bukan, matriknya bukan matrik persegi, katakanlah N kali P. Salah satunya tentu saja lebih kecil atau lebih besar. Katakanlah P-nya kurang dari N. Kalau P sama dengan N itu matrik persegi. Kalau P-nya kurang dari N, maka matriknya bukan matrik persegi. Dalam kondisi rank dari matrik A ini sama dengan P, yang lebih kecil ya. Kalau
P kurang dari N, tidak mungkin rank dari A ini N. Jadi rank maksimal adalah P. Kalau rank matrik A ini sama dengan P, ini kita sebut sebagai matrik dengan rank penuh. Oke, nah ini introduction kaitannya kenapa? Karena kaitannya dengan singular dan non singular. Oke. Sekarang apa sih matrik general itu? Nah, kita mulai dari definisi standar dulu biar tidak penasaran dulu apa sih invest general itu. Suatu matrik itu disebut matrik invest general atau J invest atau C invest atau P invest dari matrik A. Katakanlah matriknya ini matrik G. Jadi matrik G ini kita sebut sebagai matrik invest general dari A jika A kali G kali A sama dengan A. Nah, jadi di sini A kali G kali A sama dengan A. Kalau Anda lihat, kalau A ini ukurannya M kali N. M kali N. A-nya. Maka G secara tidak langsung ukurannya adalah N kali M. Ya, kenapa? Supaya bisa dikalikan. Jadi kalau A ini M kali N, itu ya G-nya harus N kali M. Oke. Nah, terus seperti apa gitu ya? Oke, kita lihat dulu deh. Kalau misalkan dalam sistem persamaan linear itu solusi persamaan linear yang matriknya itu singular, maka solusinya tergantung pada variabel yang lain. Tadi sudah saya katakan. Nah, kalau saya tulis persamaannya itu sebagai G AX sama dengan Y, maka G itu solusi dari AX sama dengan Y, di mana X itu bukan A invest Y, tetapi X itu sama dengan GY. Kalau matriknya itu, ya Anda lihat nih ya, yang baris pertama, AGA. Kalau matriknya itu singular, maka general invest itu sama dengan matrik biasa, sama dengan invest matrik persegi biasa. Jadi invest matrik persegi yang kita kenal selama ini merupakan invest general juga. Oke. Nah, jadi kalau di sini solusi dari AX sama dengan G itu X sama dengan A invest G. Kalau solusinya X sama dengan solusinya sama dengan X kali GY, ini yang kita sebut sebagai general invest. Oke, ini konsep. Sekarang kalau kita lihat kondisi realnya seperti apa sih? Gini. Kalau saya punya persamaan pertama, 2x1 plus x2 sama dengan 3, x1 min 3x2 sama dengan 1. Maka saya bisa tulis sebagai A kali X sama dengan G, atau A kali X sama dengan Y. Gitu ya. Kalau saya tulis AX sama dengan G, maka X itu adalah A invest kali G. A investnya kan gampang, ini Anda tukar tempat, ganti tanda gitu ya. Nah, solusinya tunggal. Nah, sekarang kalau yang kedua, perhatikan yang kedua.
Kalau yang persamaan kedua ini, X1 plus 2, X2 plus X3 plus X4 sama dengan 1, dan seterusnya. Ini kalau kita selesaikan dengan matrik yang selama ini kita kenal, tidak bakalan ketemu. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu. Oke, persamaan kedua, itu matrik ranknya berapa? Ada yang tahu rank dari matrik kedua berapa? Oke, silakan. Jadi Anda cari itu ranknya adalah 3. Nah, solusi yang seperti ini, maka katakanlah X3, X4-nya sebagai parameter. X4-nya sebagai parameter, maka kita akan punya solusi X1 yang tergantung kepada X4, X2 yang tergantung kepada X4, dan X3 yang tergantung kepada X4. Ini solusinya seperti itu. Kalau begitu, karena X4-nya ini parameter, berarti dia tidak tunggal. Begitu juga solusinya, berarti solusinya tidak tunggal. Jadi G invest-nya tidak tunggal. Nah, bagaimana kita sekarang mencari G invest? Kita berangkat dari ini. Cara mencari G invest-nya seperti apa? Kalau saya mempunyai matrik A, itu M kali N, ordonya. M kali N. Dengan rank dari A itu R, jadi tidak full rank. Ya. Jadi rank dari A itu kurang dari M maupun kurang dari N. Katakanlah R. Maka matrik A ini dapat kita partisi menjadi 4 macam matrik. Partisi yang pertama, matrik ordo R kali R, yang kita sebut sebagai P. Yang kedua, matrik Q. Yang ukurannya atau ordonya R kali N min R. Yang ketiga, matrik R dengan ordo M dikurang R kali R. Dan yang terakhir, matrik S. Ukurannya M min R kali N min R. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti matrik A ini, partisi ini ya, partisi dari matrik A ini, karena rank dari P ini sama dengan R, itu ya, P ini matrik persegi, dengan rank R kali R, maka P ini non singular. Oke. Kita nggak melihat apakah Q ya. P ini non singular. Karena P non singular persegi, maka P ini punya invest. Dan secara umum Q, R, dan S tidak punya. Karena dia singular. Nah, matrik G, matrik general invest dari A ini adalah matrik G yang berbentuk
begini. Jadi ditranspos, diinvest. Jadi G-nya itu P invest R kali R, yang Q tadi karena dia singular, dia berubah menjadi matrik 0 dengan ukuran yang ditranspos, yaitu R kali M min R. Sedangkan yang R berubah menjadi matrik 0, semua elemennya 0, dengan ukuran miliknya Q, yaitu N min R, sorry ini N min R, N min R kali R. Sedangkan S berubah menjadi N min R kali M min R. Oke. Nah, contoh mudahnya ini. Kalau saya punya matriks 1, 2, 4, 3, 3, 5, 12, 9, 2, 4, 8, 6. Oke. Matrik ini, oke, kalau saya tulis menjadi FPL itu kan variabelnya ada 4, persamaannya ada 3. Nah, ini rank dari matrik ini, rank dari matrik ini berapa? Rank dari matrik A berapa? Yang tahu? 2, Pak. 2. Oke, kenapa 2? Karena baris ketiga itu merupakan kelipatan dari baris pertama ya kalau nggak salah. Sedikit sih ini, ya benar. 1 kali 2, 2 kali gitu ya, 2 kali. Oke, ini ranknya 2. Nah, karena ranknya 2, maka saya partisi matriknya menjadi seperti ini. Yang rank 2 tadi, yaitu 1, 2, 3, 5. Ini sebagai matrik P. Sedangkan matrik Q-nya 4, 3, 12, 9. Matrik Q-nya 24, matrik R-nya 86. G-nya itu matrik P invest, ini 1, 2, 3, 5. Kalau dicari investnya, tukar tempat ganti tanda, Anda peroleh min 5, min 1, min 5, 2, 3, min 1. Sementara yang QRS matrik 0. Kalau dibalik, iya, karena diinvest. Kok diinvest, ditranspos, sorry. Nih, ya. Jadi matriknya bentuknya begini. Lihat O-nya ini ukurannya R kali ya, gitu. Ya. Nah, untuk mengecek apakah benar G ini G invest, kita cek. Nggak lihat. A-nya 1, 2, 4, 3, 3, 5, 12, 9, 2, 4, 8, 6. G tadi min 5, 2, 3, min 1, 0, 0, 0, 0, hanya ini. A saya kalikan dengan G, saya peroleh 100, 010, 200. Saya kalikan, maka saya peroleh ini. Silahkan Anda cek.
Oke ya, mencari G-invest, metode yang pertama tadi. Metode pertamanya, kalau matriknya M kali N, mempunyai rank R, maka kita partisi. Yang isinya adalah matrik yang ranknya R tadi, dan sisanya. Oke, ini cara yang pertama. Tapi cara pertama ini tidak selamanya mudah. Cara yang kedua. Kalau saya punya matrik A, M kali N. Dengan rank dari A itu R. Nah, saya tulis G tadi ya, G yang di atas tadi katakanlah dengan cara yang berbeda. Saya akan mencari matrik P dan Q sehingga PAQ itu sama dengan delta. Jadi bukan AGA, bukan, tapi PAQ itu sama dengan delta, bentuknya sama dengan yang pertama tadi, yaitu matrik yang ukurannya sama dengan rank, yaitu kita sebut matrik D. D ini matrik diagonal. Kemudian sisanya, partisi sisanya ini matrik 0. Nah, matrik G itu diperoleh dari P invest general dari delta kali Q. Kalau saya punya delta ini DRR ini, maka kan D ini invest generiknya kan D menjadi D invest. RR semuanya ini transpose dari 000. Jadi D invest R kali R yang 0R kali M min R menjadi R kali M min R, yang M min R kali R menjadi N min R kali R, yang ini tetap. Menjadi begini, G-nya itu saya peroleh P general invest dari delta Q. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita kasih contohnya. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut contohnya. Nah, masalah utama itu untuk menemukan matrik P dan Q-nya seperti apa. Nah, untuk menemukan matrik P dan Q, biasanya kita gunakan matrik identitas. IM, A, IN, A, gini. Tuh ya. Nah, pada IM ini kita lakukan operasi baris elementer pada IM. Sedangkan pada IN kita lakukan operasi kolom elementer. Ingat ya, operasi baris elementer, kolom elementer. Asumsinya Anda nggak punya masalah. Setelah dilakukan operasi baris elementer maupun kolom elementer, maka akan diperoleh matrik diagonal delta. Oke. Nah, matrik diagonal ini maka kita akan peroleh P, A, Q, delta. Langkahnya akan sedikit berbeda. Nah, kita lihat contohnya.
Sama dengan kalau tadi kita punya A ini. 1, 2, 4, 3 ini. Oke. Tadi kita sudah ketemu G-nya ini. Nah, sekarang kalau caranya bagaimana? Pertama saya tulis IM AIN. IM-nya berarti 3 kali 3. Kan matriknya A-nya, matrik A-nya ini kan 3 kali 4. Berarti di depannya 3, di belakangnya 4 kali 4. IM-nya 3 kali 3, IM-nya 4 kali 4. Tulis IM AIN sama dengan A. A di sini saya tulis A saja ya, karena operasinya tidak penting terhadap A yang di sini. Yang penting adalah yang saya tulis ini, matrik ini. Oke. Oke. Yang pertama terhadap IM, terhadap identitas yang di depan, I di muka, gitu ya. IM ini kita lakukan operasi baris elementer. Ke sini ya. Tujuannya bukan yang di depan ini, tapi yang ini, yang belakang nih. Tujuannya A yang di belakang ini. Berarti saya harus ini supaya jadi diagonal. Jadi 1, jadi yang di bawah diagonal ini kita nolkan. 3, 2, 4, 8 ini kita nolkan. 1, 3, 2, 4, 8 ini kita nolkan. Diagonalnya 1, 5, 8 ya. Ya ini kita nolkan. Oke. 3, 2, 4 ini 0. Syukur-syukur yang lain bisa dinolkan. Nah, kita nolkan caranya operasi baris elementer. Baris kedua, ini kan 3. Supaya 0, dikurangi 3 kali baris pertama. Oke. Maka ini 1 dikurang 3 dikurangi 3 kali 1 0, 5 dikurangi 3 kali 2 berarti min 1, 12 dikurangi 12 0, 9 dikurangi 3 kali 3 0. Sementara yang di depan ini 0 dikurangi 3 kali 1 min 3, 1 dikurangi 3 kali 0 1, 0 dikurangi 3 kali 0 0. Saya peroleh ini. Terus baris ketiga. Baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Karena ini sudah 0, 2 ini sudah berubah 0. Ya, di sini udah kan? Udah 0, maka ini. 3-nya sudah 0. Ini 2-nya kita nolkan. Dengan cara dikurangi baris ketiga, dikurangi 2 kali baris pertama. 1 kali 2 itu 2, 2 dikurangi 2, 0, 4 dikurangi 2 kali 2, 0, 8 dikurangi 2 kali 4, 0, 6 dikurangi 2 kali 3, 0. Ini 0 semua. Jadi udah diagonal. Yang ini 0 dikurangi 2 kali 1, min 2, 0 dikurangi 2 kali 0, 0, 1 dikurangi 2 kali 0, 1. Ini dapatnya ini. Yang IM, OBE. Terus yang IN, belakang. Kita lakukan operasi kolom elementer untuk mengenolkan ini. Mengenolkan 4, 3, 9. 4, 3, 9. Ini kita nolkan. Ya bukan yang ini, sorry. Matrik 0 yang bawah. Kan kita harus mengenolkan. Ya benar, ini dinolkan. Kan ini jadi matrik 0. 4, 3, 12, 0 menjadi 0. Ini 24 tadi 0-nya sudah, 86 juga kita nolkan. Jadi yang atas ini kita nolkan. 4, 3, 12, 9. 86, 24 ini kita nolkan. Dengan cara berarti
Yang pertama, kolom kedua, ini kita nolkan, berarti 2 kali kolom pertama. 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 5 dikurangi 2 kali 3, min 1. 4 dikurangi 2 kali 2, 0. Oke, 0 min 1, 0. Kolom ketiga. Kolom ketiga dikurangi 4 kolom 1. 4 dikurangi 4 kali 1, 0. 12 dikurangi 4 kali 3, 0. 8 dikurangi 4 kali 2, 0. Yang ketiga, C4 kolom 4 dikurangi 3 kali kolom 1. Ini 3. Ya. 3 kurangi 3 kali 1, 0. 9 kurangi 3 kali 3, 0. 6 dikurangi 3 kali 2, 0. Maka saya peroleh ini. 1, 0, 0, 0, 0 min 1, ini yang kita sebut sebagai matriks delta. Delta ini investnya gampang, karena ini 1001, tukar tempat ganti tanda. Anda peroleh delta invest. Ya, tadi, sorry. Di sini kita punya ini, maka matriks P-nya yang ini tadi dari contoh hitungan-hitungan kita ya, P-nya itu yang ini, saya peroleh ini P-nya, ini Q-nya. P yang di depan, Q yang belakang, diperoleh dari IM dan IN. P100 min 310 min 201. Q-nya 1 min 2 min 4 min 3 dan seterusnya. Oke. Jadi P kita peroleh, Q kita peroleh. Deltanya ini general invest dari delta, tukar tempat ganti tanda. Nih. P dapat, Q dapat, G-nya dapat. Berarti G invest-nya adalah P delta general invest kali G. G, kebalik ya. Jadi karena ditranspos. Q, ini kebalik saya nulisnya. Oke, benar ya. Ini Q-nya yang ini, sorry. Saya salah ini. Ini Q-nya kan yang ini ya. Oke. Q-nya yang ini, berarti G karena ditranspos berarti Q delta invest P. Jadi ngitungnya ke sana, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan kan nggak bisa. Kenapa? Karena ini kolomnya 3, ini barisnya 4. Masa 3 kali 4 nggak bisa. Berarti kan harusnya ini harusnya nulisnya dari kanan ke kiri. Oke, saya betulkan aja daripada bingung. Nah. G itu Q delta invest J general GAP. Q-nya tadi 1243. 1243. 1 min 2 min 4 min 3 0 0 0 0 0. Oke, I-nya benar. Terus 13 delta investnya 1001. 100 min 1. 10
Oh. Hah? Terus 1-32. 1-32. 1-32. 010. 010. Nah, itu. Oke. 520 min 52 3-1. Oh, oh. Oke ya, sama dengan yang tadi. Ini saya hapus. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk yang slide 10 tadi, boleh coba Pak. ya. Nah, itu yang delta itu yang 1000, 0-100, dan 0 seterusnya, itu diperoleh kita operasi kolom elementer dari yang matriks yang awal, yang 1243, 35, 12, 9, 24, 86, atau dari yang matriks yang sudah di OBE ini, Pak? Berangkat dari sini, dilanjutkan dong. Operasinya lanjut. Jadi kan kita punya IM, AIN. Depannya ini 3x3, IM-nya. Yang belakang kan 4x4. Pertama kita lakukan yang di depan dulu. Depan kita lakukan berarti kan semuanya ikut. IM ikut, IN ikut, A-nya juga ikut. A yang di belakang ya. A yang di tengah ini nggak penting operasinya. Makanya saya tidak tuliskan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 dan seterusnya. Saya tulis huruf A saja gitu. Karena nggak akan saya lihat. Yang saya lihat kan yang akhir ini. Oke. Nah, sementara IM ini dioperasikan ini menjadi matrik P dan Q. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang di depan ini OBE, operasi baris elementer. Kita lakukan operasi baris elementer, kita peroleh ini. Ini. Ya. Berarti kan yang depan berubah, IM-nya berubah, IN-nya kan juga berubah. Yang IN-nya itu nggak berubah, Pak? Sorry, IN-nya nggak berubah, sorry. OBE-nya hanya di depan, sorry. Jadi OBE ini hanya di IN. Jadi A sama IM ini nggak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan yang kanan ini. Maaf, ini ya. Jadi IN sama A belakang. Yang ini nggak kita lakukan. Udah diemin aja ini. Terus ketika kolom, yang depan ini kita diemin aja. Yang kita operasikan yang IM-nya. Sama yang belakang ini. Untuk yang belakang itu, yang delta itu ngelanjutin yang OBE berarti ya, Pak? Lanjutin yang operasi baris elementer. Yang lanjutin yang 1243, 0-1, 00, dan Ya. 000. Ya. Jadi yang belakang ini lanjutan terus gitu. Cuman yang di depan ini yang pertama IN saja,
Yang kedua IM saja. Sementara yang belakang ini IN dan IM. Operasi terhadap IN dan IM dilakukan terus. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Nah, makasih. Ada lagi yang lain? Oke, ya ada? Dipaham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini tadi saya peroleh ini. Metode yang ketiga, metode Moore-Penrose. Ini mungkin lebih general. Metode Moore-Penrose atau mencari matrik Moore-Penrose inverse, karena G inverse-nya ini merupakan bagian dari Moore-Penrose. Nah, matrik G itu disebut inverse dari Moore-Penrose jika yang pertama, nih ya, syarat yang pertama ini kan matrik general inverse. A, G, A sama dengan A. Jadi G ini disebut Moore-Penrose jika tiga hal ini dipenuhi. 3 atau 4 nih. Yang pertama A, G, A sama dengan A. Yang kedua G, A, G sama dengan G. Yang ketiga AG transpos sama dengan AG, GA transpos sama dengan GA. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lihat sebagai 2 langkah kerja, atau 3 langkah kerja, atau 4 langkah kerja. Jadi, G ini disebut inverse Moore-Penrose kalau memenuhi 1, 2, 3. Nah, yang satu ini yang kita sebut sebagai general inverse. Nah, untuk melakukan atau algoritma lah, langkah kerja untuk mencari Moore-Penrose bagaimana? Pertama, kita cari A transpos A. Yang kedua, kita cari matrik karakteristik atau nilai eigen dari A transpos A. Tadi. Nih, dan cari matrik karakteristiknya. Setelah ketemu matrik karakteristiknya, kita gunakan metode Cayley-Hamilton dalam bentuk B0 identitas kali B1 A transpos A ditambah B2 A transpos A kuadrat ditambah sampai Bn kali A transpos A pangkat N sama dengan 0. Gunakan metode Cayley-Hamilton. Cek lagi di aljabar linear.
Nah, kita punya B0, B1 dan seterusnya. B, K yang pertama tidak nol, itu yang kita ambil. Kalau kita ketemu, katakanlah kalau B0-nya yang tidak nol pertama, ya kita pakai I. Kalau B1-nya yang pertama tidak nol, ya kita ambil A transpos A. Kalau B2 ini yang tidak nol, kita pakai A transpos A kuadrat, dan seterusnya. Nah, kalau ketemu BK pertama yang tidak nol, maka kita definisikan matrik baru, yaitu matrik T. Dengan cara matrik T itu sama dengan 1/, lambda K. Lambda K ini terkait dengan BK yang tidak nol tadi, kali lambda K plus 1 kali I plus ini sisanya. Kalau ketemu K berarti persis ini, cuman B-nya diganti lambda, nih ya, nih, terus pangkatnya dikurangi. Metode sejenis kali Hamilton, tapi di depannya dikalikan dengan nilai eigennya, nilai eigennya. Kalau ini sudah, maka matrik G-nya akan diperoleh T kali A transpos. Oke, biar jelas kita lihat contohnya. Contohnya sedikit berbeda biar tidak panjang-panjang banget. Kalau saya punya A ini, saya cari, ini sebenarnya kan Anda bisa cari investnya ya. Oke. Nah, kalau saya punya matrik A ini, maka A transpos A-nya saya peroleh ini. 2, 2, 2, 2, 5 min 1, 2 min 1, 5. A kali A transpos. Kebalik, sorry. A transpos A. Benar kan? Sorry. Ya, A transpos A. Oke. Yang kedua, kita cari nilai eigennya. Berarti saya cari determinan dari A transpos A dikurangi lambda I untuk menemukan lambdanya. Ini determinan dari A transpos A dikurangi lambda I. A transpos A ini dikurangi lambda I, maka ini menjadi 2 dikurang lambda, 2, 2, 2, 5 kurang lambda, min 1, 2 min 1, 5 kurang lambda sama dengan 0. Cari determinannya. Coba kalau Anda cari determinannya berapa ketemunya? Coba. Menghitung determinan coba.
Oke, nah ketemu determinannya 36 lambda dikurangi 12 lambda kuadrat ditambah lambda 3. Lambda pangkat 3 sama dengan 0. Oke, ketemu ini 36, 12, 1. Terus kita ikuti langkah ketiga, gunakan metode Cayley-Hamilton untuk lambda itu. Maka saya tulis 36 A transpos A min 12 A transpos A kuadrat ditambah A transpos A pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di sini A transpos A terkecil yang tidak 0 adalah 36. Ini koefisien yang tidak 0. Maka kita definisikan matriks T itu sebagai, jadi 36 ini kita ambil, T itu min sepertiga 6, tadi kan benar langkah keempat. Tuh. Oke. Ini lupa saya di atas ini, sorry. Langkah keempat, min ini kurang min. Sorry. Ini min. Ya. Oke. Berarti T seper 36 kali ini ke belakang, min 12 plus 1. Jadi min 12i, ini kan langkah ketiganya, cek lagi, saya nggak lupa, ini langkah ketiganya. Nih, berangkat dari ini berarti lambda K plus 1i plus lambda K plus 2 A transpos. Oke, langkah keempatnya. Jadi T min sepertiga 6 dari min 12i plus A transpos A. Nah, kita punya min 12 kali I itu kan min 12, 0, 0, 0, min 12, dan seterusnya. A transpos A tadi sudah dihitung ini. Ini saya jumlahkan, saya kalikan dengan sepertiga 6. Saya peroleh matriks T-nya ini. Nah, berarti general inverse-nya adalah T A transpos. T ini kali A ditranspos. Maka saya peroleh G inverse-nya ini. 1/6, 0. Nih. Nah, sifat dari general inverse, oke, saya ngisi hanya sampai jam 9 ya, ini makanya cepat banget karena ada rapat, saya mulai jam 9 sampai sore nanti. A, jadi general inverse dari A transpos itu sama dengan general inverse dari A ditranspos, nomor 1.
General invest dari A transpos A itu sama dengan general invest dari A dikalikan general invest dari A transpos. Dua. Yang ketiga, A kali general invest dari A di general investkan sama dengan A kali general invest dari A. General invest dari A kali A di general investkan sama saja dengan general invest dari A kali A. Jika P dan Q itu matrik ortogonal, maka P dan Q itu matrik ortogonal, maka PAQ general invest-nya sama dengan Q transpos A general invest kali P transpos. Nah, tadi di awal sudah saya katakan, kalau A ini non-singular, berarti general invest itu sama dengan invest yang kita kenal. Dan yang terakhir, rank dari general invest matrik A itu sama dengan rank dari matrik A. Nih, tugas untuk Anda. Nih. Tadi saya bilang apa itu matrik ortogonal, biar Anda membuka aljabar linear lagi. Kapan suatu matrik disebut ortogonal? Kemudian yang kedua, kalau saya punya matrik ini A-nya 2, 2, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 4. Terus saya punya A1, punya A2 ini. Pertama, cari A general invest-nya. Kemudian yang kedua, cari ini. Nah, dari sini nanti Anda apa yang bisa Anda simpulkan? Cari general invest dari A, general invest dari A1, general invest dari A2. Oke, saya kira itu aja dulu, karena saya harus buka rapat. Nanti materi saya taruh di Google Classroom. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak. Ya, saya live ya. Terima kasih, Pak. Baik Pak.